Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukarta Hatmaja, dosen pada program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Banten Jaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang diampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan. Mata kuliah ini berada di semester 2 dengan bobot SKS 3 SKS. Pemaparan ini dibuat dalam rangka mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2023 sebagai pernyataan diri dosen untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDDKTP di bidang pengajaran. Dengan demikian, pada mata kuliah Manajemen Keuangan ini disusunlah capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan CPMK. Dalam mata kuliah Manajemen Keuangan, CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari capaian prodi yang dibebankan kepada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Keuangan adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengelolaan keuangan dan pemahaman mengenai analisis keuangan, serta mahasiswa dapat menekuni salah satu peluang karir di bidang keuangan. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah ini, dalam mata kuliah Manajemen Keuangan ini adalah analisis penggunaan rasio keuangan, penilaian surat berharga untuk jangka panjang, risiko dan hasil pada aset, penilaian surat berharga, jangka panjang, jangka pendek, risiko dan hasil pada aset, analisa biaya modal dan struktur modal, penganggaran modal dan tekniknya. Nah, sedangkan kriteria dan bentuk penilaian yaitu dinilai dari segi ketepatan mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan studi kasus, serta objektif dalam menjelaskan materi yang dibahas, sehingga materi pembahasan terintegrasi dengan baik. Bentuk tes yang dilakukan yaitu mahasiswa harus mampu membuat resum pembahasan materi dan menyelesaikan studi kasus dengan berdiskusi antara mahasiswa dan dosen. Berikut bobot penilaian dalam mata kuliah ini adalah: 1. Kehadiran mencapai 30%, untuk penugasan 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 20%. Demikian rencana pembelajaran studi mata kuliah Manajemen Keuangan yang bisa saya sampaikan. Semoga CPMK yang diberikan pada mata kuliah ini dapat sesuai yang diharapkan dan ditargetkan oleh para dosen pengampu mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan sehat semua. Di pertemuan kali ini di mata kuliah Manajemen Keuangan
meneruskan materi dari pertemuan sebelumnya, yang mana manajemen keuangan nanti kita lihat di slide atau pemaparan. Ya, jadi manajemen keuangan memiliki tujuan perusahaan. Pertama, mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, biasanya ada CSR ya. Terus untuk mencapai tujuan perusahaan yang dikehendaki, perusahaan harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Fungsi-fungsi perusahaan tersebut meliputi fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi operasional. Jadi kurang lebih ada 5 fungsi yang pokok di dalam manajemen keuangan perusahaan. Manajemen keuangan atau financial management adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dari definisi tersebut ada 3 yang bisa kita ambil kesimpulan yang lebih pokok. Yang pertama, keputusan investasi, yang mana investasi nanti akan berkembang dan akan menambah aset atau menambah nilai perusahaan. Yang ketiga, keputusan pendanaan. Dana yang kita miliki di sini ada dana secara pribadi atau internal, ada dana dari eksternal. Terus keputusan pengelolaan aset atau aset manajemen discussion atau keputusan yang akan diambil nanti oleh manajer perusahaan atau pemilik perusahaan. Oke, dalam pendapatan atau sumber dana perusahaan itu ada 2 yang bisa kita ambil. Sumber dana yang pertama adalah sumber dana eksternal atau sumber dana yang didapatkan dari luar, yang mana sumber dana eksternal itu mencakup 1, hutang jangka pendek dan jangka panjang. Karena hutang itu pasti harus dibayar, maka itu dikategorikan aset yang bersumber dari eksternal. Yang kedua, modal sendiri yang berupa saham. Otomatis kalau perusahaan yang sudah bermain saham, dia akan mendapatkan selisih dari penjualan saham itu. Nah, selisih itu dikategorikan aset atau pendapatan perusahaan. Yang kedua adalah sumber internal, yang mana sumber internal itu laba tidak diberi atau tidak dibagi atau laba ditahan, itu karena otomatis masuk ke kas punya perusahaan. Yang kedua, depresi atau penyusutan. Biasanya kalau penyusutan itu berupa kendaraan tahun muda dengan kendaraan tahun tua itu akan berbeda. Itu yang disebut penyusutan, ada perubahan harga. Yang selanjutnya di sini analisa laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan atau financial statement merupakan ikhtiar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Biasanya diambil periode 6 bulan, periode 1 tahun, dan seterusnya, tergantung perusahaan memakai periodenya berapa. Laporan keuangan secara garis besar dibedakan atas 4, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perusahaan modal, dan laporan aliran kas, yang mana keempat laporan tadi sangat dibutuhkan di dalam proses pengelolaan keuangan perusahaan. Analisa laporan keuangan merupakan analisa mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Kenapa perlu dianalisa? Karena untuk mendapatkan poin untuk perusahaan dikategorikan maju atau mundur, kita harus punya analisanya. Terus neraca atau balance sheet merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan atau harta, kewajiban atau hutang, dan modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Kekayaan sama dengan hutang ditambah modal sendiri, itu termasuk ke harta perusahaan ya. Terus laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Jadi kalau laba itu sama dengan penghasilan dikurangi biaya. Rumusnya laba adalah penghasilan dikurangi biaya. Oke, untuk selanjutnya di sini kegunaan analisa rasio keuangan. Kegunaan laporan keuangan menyediakan informasi yang
berguna untuk siapa? Pertama, untuk pengambilan keputusan investasi itu biasanya dipakai oleh pemilik perusahaan atau ya. Terus keputusan pemberian kredit, penilaian aliran kas, penilaian sumber-sumber ekonomi, melakukan klaim terhadap sumber dana, menganalisa perubahan yang terjadi terhadap sumber dana, yang selanjutnya menganalisis penggunaan dana. Untuk selanjutnya, analisa laporan keuangan yang banyak digunakan adalah analisa tentang rasio keuangan. Biasanya ada pembagian rasio untuk marketing berapa, rasio untuk operasional berapa, rasio untuk pengeluaran HRD, gaji segala macam berapa. Terus rasio keuangan dapat dibedakan menjadi perbandingan internal comparison, yaitu perbandingan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa yang lalu atau yang sudah lewat ya, dan masa yang akan datang dalam perusahaan yang sama. Yang kedua, perbandingan eksternal atau external comparison. Dan sumber-sumber rasio industri yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama. Misalkan perusahaan sejenis, jenisnya konveksi, berarti mereka melakukan laporan dalam perusahaan-perusahaan yang sama. Biasanya ada komunitasnya ya. Terus jenis-jenis rasio. Rasio likuiditas atau liquidity ratio, yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Nah, biasanya kalau di dalam hitung-hitungan current rasio atau rasio lancar itu dikodingkan dengan huruf CR atau CR. Di sini CR sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Kalau misalkan ada pertanyaan berapa CR suatu perusahaan jika aktiva lancarnya sekian dan hutang lancarnya sekian, biasanya tinggal aktiva lancar misalkan 100 juta dibagi hutang lancar 50 juta dikali 100%, maka akan ditemukan CR-nya atau current ratio atau rasio lancar. Terus yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat ya. Rasio ini merupakan penimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar. Maka QR dirumuskan sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Oke, untuk selanjutnya rasio aktivitas atau activity ratio atau dikenal juga dengan rasio efisiensi, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Activity ratio mengukur sejumlah mana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Dalam ini mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan bahan mentah, barang jadi dalam proses dan barang yang sudah jadi. Jadi ada receivable turnover atau perputaran piutang, yaitu memberikan wawasan tentang kualitas piutang perusahaan, piutang dagang dan kesuksesan perusahaan dalam mengumpulkan piutang dagang tersebut. Maka receivable turnover itu sama dengan penjualan kredit bersih setahun dibagi rata-rata piutang. Pasti ada piutangnya karena dalam suatu perusahaan pasti kita akan memberikan hutang ya kepada calon nasabah konsumen. Terus intercompany turnover atau perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan. Maka intercompany turnover rumusnya harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Oke, untuk materi selanjutnya di sini ada receivable turnover index atau perputaran piutang harian, yang mana digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu. Makanya di sini ada average collection period sama dengan jumlah hari dalam setahun dibagi perputaran piutang, atau bisa juga cara mencapainya yaitu collection period atau penagihan periode sama dengan piutang kali jumlah hari dalam setahun dibagi penjualan kredit. Yang keempat, total asset turnover, perputaran aktiva atau perputaran aktiva ya, mengukur perputaran dari semua aset yang dimiliki perusahaan. Rumusnya total asset turnover atau TATO
yaitu penjualan bersih dibagi total aktiva. Nah, di sini bagian C, rasio dekret finansial atau finansial dekret rasio, yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang atau dari pinjaman. Debt rasio atau hutang, rasio ini mengukur beberapa persen aset perusahaan yang dibelanjai dengan hutang. Debt rasio itu dirumuskan total hutang dibagi total aktiva. Biasanya debt rasio itu dirumuskan atau dikodingkan dengan huruf DR doang ya. DR sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Yang kedua, total debt to equity ratio atau rasio total hutang terhadap modal sendiri. Rumusnya DER atau debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal sendiri. Oke, untuk selanjutnya di rasio keuntungan atau profitability ratio atau rasio rentabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Sini ada gross profit margin atau CPM. Biasanya hanya ditulis kodenya aja, atau kodenya CPM, cost profit margin, yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Yang kedua, net profit margin atau NPM. NPM rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Yang ketiga, return of investment atau ROI. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Yang keempat, ROI dan pendekatan deposit ya. Deposit menganalisa return atau of investment atau ROI dengan mengalihkan antara net profit margin NPM dengan total asset turnover atau TATO, yang mana net profit margin atau NPM dirumuskan dari IET itu yang pajak ya, jadi sebelum pajak dibagi penjualan bersih. Terus perputaran aktiva dirumuskan menjadi penjualan bersih dibagi total aktiva, sehingga ROI-nya atau return of investment-nya akan ketemu IAT, yaitu pajak ya, dibagi total aktiva. Nah, untuk nomor selanjutnya yaitu return of equity atau ROE. Tadi ada ROE sekarang ya, jadi beda. Return of equity atau ROE sering disebut dengan rentabilitas modal sendiri, dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. ROE dirumuskan laba bersih setelah pajak dibagi total modal sendiri. Selanjutnya, rentabilitas ekonomi. Yang dimaksud dengan rentabilitas ekonomi yaitu kemampuan untuk mengukur perusahaan dan memperoleh laba usaha dengan aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Rumusnya RE atau rentabilitas ekonomi sama dengan laba usaha atau EBIT dibagi total aktiva. Yaitu untuk materi kita kembali keseluruhan di manajemen keuangan karena masih basic ini seperti ini, dan kita langsung masuk ke session pertanyaan. Kita cukup 3 orang dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk bertanya. Silakan yang pertanyaan pertama dari Sela, silakan. Apa sih tujuan dari manajemen dalam sebuah perusahaan tersebut? Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja pertanyaan hari dari Sela. Bisa diulang sedikit coba. Apa tujuan manajemen dalam sebuah perusahaan tersebut? Oke, tujuan manajemen keuangan dalam perusahaan tersebut. Yang jelas tadi mungkin sedikit jelas ya. Jadi kita untuk memantapkan saja. Tujuannya adalah mengatur, memilih, mengarahkan bagaimana perusahaan itu bisa profit atau untung, dan bagaimana cara mengantisipasi perusahaan itu supaya tidak rugi, sehingga perusahaan bisa berlangsung dan terus continue di dalam proses pengembangan perusahaan sendiri. Bagus ya pertanyaannya, luar biasa. Mudah-mudahan dari pertanyaan tadi kita mendapatkan tambahan ilmu dan wawasannya. Oke, yang kedua dari Ayu ya. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara menganalisis laporan
Oke, pertanyaan yang kedua tadi dari Ayu, bagaimana cara menganalisis laporan keuangan dalam suatu perusahaan? Seperti itu ya, luar biasa, bagus ya. Berarti materi kita bisa ditanggapi dan bisa dimengerti. Cara menganalisa yaitu mengumpulkan data dari pendapatan perusahaan. Misalkan dalam suatu perusahaan itu ada 4 divisi. Yang pertama misalkan ada marketing, ada divisi collection, ada divisi ada divisi keuangan, terus ada divisi untuk pendapatan kita profit ya. Jadi dari 4 divisi itu dikumpulkan datanya, dianalisis bagaimana data yang mana nih yang lebih dominan. Misalkan marketing nih yang lebih dominan, otomatis kita lebih prioritas ke marketing. Terus kalau yang kedua misalkan dari kita punya saham atau kita punya ini ada tambahan misalkan marginnya lebih besar, kita bisa lebih konsentrasi ke situ. Atau yang selanjutnya misalkan dari pendapatan kita dari tagihan, bisa saja mungkin kita lebih fokus lagi di bagian collectionnya atau bagian tagih menagihnya, bagian piutangnya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ketiga dari siapa? Dia. Oke. Bertanya, Ya, silakan. apa yang akan terjadi jika suatu perusahaan itu tidak melakukan manajemen keuangan secara tepat? Iya, sip, bagus. Pertanyaan terakhir yang ketiga dari dia tadi, apa yang terjadi jika perusahaan tidak melakukan laporan keuangannya atau manajemen keuangannya tidak tepat atau tidak melakukan laporan. Nah, otomatis sebuah perusahaan itu wajib melakukan laporan keuangan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perusahaan itu berkembang, mundur, maju, atau perusahaan itu stuck di situ. Contoh kita perusahaan memproduksi hari ini misalkan 100 produk, kejual dalam waktu yang tepat enggak, dalam waktu yang singkat enggak. Kita misalkan punya jualan perusahaan konveksi contoh kecil. Kita misalkan hari ini memproduksi 100 produk, bisa kejual dalam waktu singkat tidak. Nah, itu hasil analisa dan itu perlu dilaporkan. Kalau tidak melakukan pelaporan atau manajemen keuangan yang tidak tepat, maka perusahaan itu akan sulit berkembang dan tidak akan bisa dikategorikan margin profitnya atau nilai perusahaannya naik. Bagus ya, luar biasa. Untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah kita sepertinya aktif semua ya. Jadi di modulnya kita udah ada materinya di modul dan modul cukup banyak sekali ya, karena memang manajemen keuangan itu sangat dibutuhkan dalam segmen bisnis, terutama bisnis yang saat ini mungkin lagi tren ya. Di situ di modul kita sudah lengkap semua, tinggal nanti kita baca. Oke, yang season terakhir kita evaluasi, artinya kita mengevaluasi apa yang tadi dipaparkan dengan pemahaman atau dalam kalian. Sepertinya materinya cukup lumayan ya. Harapan saya materi yang tadi bisa nambah pengetahuan, nambah ilmu, nambah wawasan. Di samping kalian bisa baca, boleh nanti di season berikutnya kita sambil menganalisis di modulnya bagaimana nanti sesuatu yang akan ditanyakan atau sesuatu yang kurang paham boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan dan terima kasih atas kebersamaannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum